Jenius menjebak pemberi racun satu. Ketika mereka sedang berbincang sambil menunggu pesanan datangi, tiba-tiba suasana di dalam kantin hening. Mereka seperti sedang menatap sesuatu yang membuat mereka terdiam. Tentu saja kelompok Si Yue menghentikan pembicaraan mereka dan mencari sumber masalah. Saat mereka menatap pintu masuk, terlihat putra mahkota sedang berdiri dan menatap ke arah mereka. "Kakawi, kau kesini juga?" seru Pangeran Luoyi saat melihat putra mahkota sedang berjalan ke arah mereka. Semua orang terdiam. Mereka hanya berani melihat putra mahkota berjalan ke arah rombongan Pangeran Luoyi. "Sedang apa kau di sini, Yer?" tanya putra mahkota saat dia sudah berada di dekat Pangeran Luoyi. "Aku sedang makan bersama Yuer Kak. Kau mau makan juga?" jawab Pangeran Luoyi dengan wajah senang. Mendapat kesempatan duduk bersama Si Yue dalam satu meja, putra mahkota merasa senang, namun wajahnya dia buat datar agar Si Yue tidak pergi. Dia segera duduk di dekat sang adik. "Yer, ada apa kau di sini? Kau ingin bertemu dengan Si Yue? Jangan mengganggu dia. Dia lagi belajar, Yer," kata putra mahkota lembut. Dia berpikir pasti sang adik datang ke perguruan hanya untuk bertemu Si Yue. Walaupun dia tadi mendengar kalau sang adik dikabarkan masuk ke dalam kelas dasar. Pasti semua karena Si Yue atau Yu Yue yang mengajak sang adik. "Siapa bilang aku datang ke sini hanya mengganggu Yuer?" "Tidak, Kak. Aku tidak mengganggu dia," protes Pangeran Luoyi. "Lalu untuk apa kau kemari?" tanya sang kakak. "Tentu saja untuk belajar, Kak," jawab Pangeran Luoyi lagi. "Belajar? Kau belajar di perguruan ini?" tanya putra mahkota tak percaya. Angguk Pangeran Luoyi dengan bangga. "Mana mungkin, Yer. Apakah kau bisa berkultivasi?" tanya putra mahkota dengan nada kasihan. "Tentu saja aku bisa, kakak. Walau hanya sedikit," menjawabnya pelan. "Benarkah? Syukurlah kalau kau bisa. Lalu kapan kau datang?" tanya Pangeran Wi lagi. "Kemarin," jawab Pangeran Luoyi singkat. Namun pembicaraan mereka terganggu dengan datangnya pesanan mereka. Putra mahkota berhenti sejenak. Dia berkesempatan menatap Si Yue yang ada di sebelah sang adik. Terlihat kecantikan yang disembunyikan di balik riasan wajah seorang pria tampan itu, membuat putra mahkota menyesali segala perbuatannya hari-hari yang lalu. "Kak, kau tidak makan?" tanya Pangeran Luo datar. Dia sempat melihat tatapan sang kakak pada Si Yue. Dia melihat wajah penyesalan sang kakak. Terlihat senyum sinis menghiasi wajahnya walau sangat tipis. "Rasakan penyesalan yang akan selalu ada dalam dada kakak," ucap Pangeran Luoyi kesal. Walau dalam hatinya ada sedikit rasa kasihan pada sang kakak, namun kemarahan di dalam hatinya lebih besar dari rasa kasihannya pada sang kakak. Apalagi jika dia mengingat perlakuan sang kakak pada Yu Yue membuat dia kesal dan marah. Hari-hari di mana Yu Yue sang sahabat menangis saat datang ke istananya karena diabaikan atau mendapat perlakuan kasar dari sang kakak. Yu Yue memang akan pergi ke tempatnya jika dia ingin menangis agar tidak diketahui sang kakek ataupun ketiga kakaknya. "Kak," ulang Pangeran Luoyi. Apa Yer?" tanya putra mahkota tergagap. "Kakak tidak makan?" tanya Pangeran Luoyi lagi.
Pesanan kakak belum datang. Kau makanlah dulu, jawab putra mahkota. Namun Pangeran Luoyi tahu, kalau teman-temannya tidak enak hati makan lebih dulu dari putra mahkota. Melihat tatapan sang adik pada teman-temannya, putra mahkota menyadari itu. Kalian makanlah dulu. Jangan kau hiraukan keberadaanku. Aku di sini ingin menemui adikku, ucap putra mahkota. Terima kasih yang mulia. Kami makan dulu, ucap Chan Xin, Ning Xi dan Feng Sun bersamaan. Sedangkan si Yue diam saja. Dia langsung memakan makanannya. Lalu kau tinggal di mana? Aku tidak melihatmu di rumah tinggal para pangeran, tanya putra mahkota. Aku tinggal bersama mereka berempat kak, jawab Pangeran Luoyi dengan tenang. Apa? Kau tinggal bersama mereka? Tanya Pangeran Wi dengan wajah kaget. Tentu saja seruan putra mahkota mengagetkan orang di sekitarnya. Cek kakak, kenapa mesti sekaget itu sih? Ucap Pangeran Luoyi. Mana bisa Iyer? Kau seorang pangeran. Mana boleh tinggal dengan mereka? Lagian mereka sudah tinggal berempat. Tentu tidak ada tempat untukmu, ucap putra mahkota dengan wajah kesal. Dia kesal karena Pangeran Luoyi memiliki kesempatan selalu dekat dengan Yu Yue, dan sekarang akan tinggal bersama. Walaupun masih ada 3 teman yang lainnya. Tidak usah khawatir kak. Aku tidak masalah tinggal dengan mereka. Apalagi ada adik atau sahabat yang harus aku lindungi dan aku perhatikan. Jadi ayahanda sudah membuatkan kamar khusus untukku, ucap Pangeran Luoyi dengan tenang. Apa maksudmu? Apakah ayahanda tahu kau tinggal bersama mereka? Tanya putra mahkota tak mengerti. Benar kak. Ayahanda dan ibunda sudah tahu kalau aku tinggal bersama Yu Yue dan ketiga temanku. Dan ayah telah membuatkan kamar khusus untukku, jawab Pangeran Luoyi dengan wajah senang. Apa? Ayahanda dan ibunda juga tahu? Seru putra mahkota kaget. Cek kakak. Kenapa kakak sekaget itu sih? Santai saja kak. Aku pasti akan aman bersama Yu Yue. Dia pasti akan menjagaku dengan benar. Iya kan Yuer? Ucap Pangeran Luoyi dengan tenang. Jawab si Yue sambil menganggukkan kepalanya tanpa melihat kedua orang itu. Sedangkan wajah putra mahkota terlihat sangat kesal. Untunglah makanan yang dia pesan telah tiba. Putra mahkota menatap pada si Yue yang cuek mendengar percakapan dia dengan Pangeran Luoyi. Pangeran Luoyi tahu itu. Dia tertawa dalam hati. Hehehe. Memangnya enak kalau dicueki. Rasakan pembalasan Yuer padamu kakakku sayang, kata Pangeran Luoyi dalam hati. Hari berganti hari. Tak terasa 3 bulan sudah Pangeran Luoyi tinggal di perguruan. Selain menerima pelajaran dari para guru, Pangeran Luoyi juga mendapat bimbingan dari si Yue. Namun tidak ada yang tahu itu selain ketiga teman dekat mereka berdua. Dalam 3 bulan kemajuan Pangeran Luoyi maju dengan pesat. Pangeran Luoyi yang dulu lemah kini sedikit demi sedikit menjadi pria gagah dan kuat. Kedatangan dia di perguruan ternyata merupakan keputusan yang sangat tepat. Membuat dia terhindar dari usaha seseorang yang ingin meracuni dia kembali, serta memudahkan si Yue mengobati dia sampai tuntas. Apalagi si pelaku yang meracuni Pangeran Luoyi sampai sekarang belum diketahui.
Untuk menambah poin mereka di perguruan, si Yue dan kawan-kawan meminta tugas pada guru pembimbing. Jika setiap tugas mereka selesaikan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan poin. Namun bulan ini perguruan melarang anak murid mereka pergi petugas, karena dalam 2 minggu lagi, akan diadakan turnamen antar cabang di Kerajaan Juhan. Turnamen itu untuk memperingati hari jadi Kerajaan Juhan. Sejak 2 minggu yang lalu, para peserta telah berdatangan. Terlihat kota Kerajaan Juhan sangat ramai oleh para pendatang. Dan kini para murid perguruan yang sudah ditunjuk oleh para guru sudah mulai berlatih dengan tekun dan si Yue salah satu peserta dari perguruan Lentera Putih. Ada juga Pangeran 2 dan 3, serta ketiga kakak si Yue dan beberapa murid lainnya. 2 murid alkemis juga sudah disiapkan, termasuk juga si Yue. Putra mahkota sendiri tidak bisa diikutkan karena kesibukan dia menjelang pertandingan sangat banyak untuk mewakili sang raja. Tak terasa hari pun berlalu dengan cepat. Kini tinggal 2 hari lagi dalam pelaksanaan turnamen itu. Para murid yang akan bertanding sudah dipersiapkan tempat untuk mereka menginap, yaitu di lingkungan istana kerajaan. Mereka akan berangkat besok pagi. Sedangkan murid yang tidak mengikuti pertandingan diharuskan menonton di alun-alun kota. Mereka sudah dipulangan untuk menunggu mereka di kota kerajaan saat waktu pertandingan. Memang acara turnamen itu diselenggarakan di alun-alun kota yang sudah dipersiapkan oleh pihak kerajaan. Kota kerajaan sudah dihias sedemikian rupa hingga terlihat semarak dan indah. Perdana Menteri Si Ronghu sudah sibuk sebulan sebelum turnamen dilaksanakan. Dan dia tidak tahu kalau cucu bungsunya ikut dalam turnamen juga. Dia hanya tahu kalau ketiga cucu lelakinya saja yang ikut turnamen. Keesokan paginya, para murid yang mengikuti turnamen segera berangkat bersama para guru ke Istana Juhan. Ketika sampai di sana, ternyata kakek Si melihat si Yue bersama ketiga kakaknya berada di antara para peserta. Setelah acara penerimaan dari istana yang diwakilkan oleh putra mahkota, kakek Si segera menemui keempat cucunya. "Yue, kau ikut juga?" tanya kakek Si. "Apakah teman-temanku tidak mengatakan pada kakek?" tanya si Yue. "Kakek belum bertemu dengan mereka," jawab kakek Si. "Iya kek. Yue ikut 2 pertandingan, alkemia dan pertarungan," jawab si Yue. "2 pertandingan? Apakah tidak terlalu sulit buatmu nak?" tanya sang kakek. "Semoga tidak kek. Doakan Yue menang ya kek," ucap si Yue sambil tersenyum. "Selalu nak. Kakek akan selalu mendoakan dirimu," jawab sang kakek sambil memeluk si Yue dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir kek. Yue, kami sekarang sudah dewasa," ucap Fang Yan. "Benar kek. Yue bukan lagi Yue yang kemas seperti dulu," ucap si Mayun bangga. "Tentu saja adikku," ucap Ronghan sambil mengusap kepala si Yue. "Terima kasih kakak," ucap si Yue terharu. "Ya sudah kek, kak. Yue akan melihat kamar untuk Yue dulu," kata si Yue sambil tertawa bahagia. "Pergilah nak," jawab sang kakek. Kakek Si mencium lembut ujung kepala si Yue dengan penuh sayang. Si Yue segera melangkah menuju tempat para peserta turnamen yang sudah disediakan oleh kerajaan. Namun sebelum melangkah lebih jauh,
Beberapa suara memanggil namanya. Saat si Yue melihat siapa yang memanggilnya, mulut kecilnya tersenyum senang. Walaupun baru 1 minggu mereka berpisah, namun si Yue sudah merasakan kerinduan akan kehadiran mereka. Saat para murid yang tidak ikut turnamen dipulangkan, si Yue menyuruh Ningxi dan Feng Sun pergi ke rumah sang kakek dan menginap di sana. Sedangkan Chanxin kembali ke rumah kedua orang tuanya. Sedangkan Pangeran Luoyi sendiri kembali ke istana. Dan kini mereka berada di sini menemuinya. "Kalian sudah ada di sini?" tanya si Yue sambil tertawa cerah. "Hehehe, kami dijemput Pangeran Luoyi tadi pagi," jawab Chanxin. "Yue, kau tinggal bersama kami di istanaku saja," seru Pangeran Luoyi sambil mendekati si Yue. "Mana mungkin Yi. Bukankah aku harus selalu bersama mereka?" jawab si Yue. "Hei, tempat kalian menginap dekat dengan istanaku," jawab Pangeran Luoyi sambil mengacak kepala si Yue. "Benarkah?" tanya si Yue. "Iya. Dan aku sudah berkata pada ayahanda dan kepala sekolah kalau kau akan tinggal di istanaku. Saat besok mau berangkat ke alun-alun, kau bisa berangkat pergi ke tempat mereka," kata Pangeran Luoyi. Melihat kedekatan si Yue dengan Pangeran Luoyi, kakek Si tersenyum haru. Dia sudah mendengar dari Baginda Raja kalau si Yue telah diangkat sebagai putri oleh Raja dan Ratu. Saat pertama kali mendengar berita itu dari Raja sendiri, kakek Si sangat kaget. Setelah mendengar kalau si Yue telah menyembuhkan Pangeran Luoyi dan keinginan dari Pangeran Liuyi itu sendiri untuk menjadikan si Yue adik, akhirnya kakek Si menyetujuinya. Dan rencana raja pengangkatan si Yue sebagai putri raja akan Si umumkan saat jamuan pesta perayaan kerajaan Si nanti. "Kek, apa boleh si Yue ikut Yi?" tanya si Yue pada kakek Si. "Pergilah. Kakakmu Yi sudah meminta izin pada Yang Mulia Raja, dan Baginda Raja sudah mengizinkannya," jawab kakek Si lembut. "Kalau begitu kita langsung ke istanamu saja Yi," ajak si Yue. "Yue, dia kakakmu. Jangan memanggilnya dengan menyebut namanya saja," tegur sang kakek. "Hehehe. Iya kek," jawab si Yue. Sedangkan Pangeran Luoyi tertawa senang saat si Yue dapat teguran dari sang kakek. Akhirnya si Yue, Pangeran Luoyi dan ketiga sahabat mereka pergi dari tempat itu. Sedangkan sang kakek pergi bersama ketiga kakak si Yue. Tanpa mereka sadari sepasang mata menatap mereka dengan pandangan heran dan curiga. Terutama pada si Yue. Kenapa pria muda itu begitu dekat dengan Perdana Menteri? Dan dia memanggil Perdana Menteri kakek. Serta Yier begitu dekat dengan pria itu. Yier tidak pernah dekat dengan siapapun. Yang aku tahu Luoyi hanya dekat dengan satu orang gadis yaitu Yu Yue. Gadis lugu dan bodoh yang menjadi calon istri putra mahkota. Namun bukankah gadis itu dikabarkan telah meninggal karena perampokan? Tapi kenapa pria itu juga begitu dekat dengan Tuan Si Ronghu dan Yier? Tunggu. Jangan pria itu. Ah, tidak mungkin. Jelas-jelas dia seorang pria muda. Ucap pria itu yang ternyata Pangeran Sang. Pangeran Sang sangat penasaran. Sebab jika dia menatap wajah si Yue entah mengapa dia merasa sangat resah. Seperti saat ini. Saat dia kembali melihat senyum dan tawa si Yue.
Dia merasakan kembali debar di dadanya yang membuat dia gelisah dan ketakutan. Akhirnya dia pergi dari persembunyiannya saat melihat si Yue dan sang adik pergi bersama temannya menuju istana Pangeran Luoyi. Sedangkan kakek si berjaya SKSN bersama ketiga cucunya pergi ke ruang kamar yang sudah disediakan oleh kerajaan. Ketika sampai di istana Pangeran Luoyi, si Yue dan kawan-kawan melihat di atas meja makan telah tersedia makanan yang cukup banyak. Melihat semua makanan tersaji di meja makan, si Yue berkata, "Kak, apakah kau yang menyediakan makanan ini?" Tanya si Yue pada Pangeran Luoyi. "Benar Yue, aku tahu pasti kau belum makan pagi," jawab Pangeran Luoyi sambil menatap si Yue yang ada di sampingnya. "Hehehe, ternyata kau tahu," jawab si Yue. "Kau menyajikannya tepat waktu. Kau tahu aku saat ini sangat lapar, karena kami tadi belum makan," jawab si Yue tanpa malu-malu. "Aku tahu itu Yue. Aku tidak ingin adik cantikku kelaparan," kata Pangeran Luoyi sambil mengacak rambut si Yue. "Wah, banyak sekali makanannya Pangeran. Aku juga sangat lapar. Tadi Pangeran menyusul kami terlalu pagi, hingga kami belum sarapan," seru Chansin si tukang makan dengan wajah berseri. Dia segera berlari mendatangi meja makan. Namun saat dia ingin mengambil daging ayam yang digoreng, tiba-tiba si Yue berseru, "Tunggu Chansin," serunya sambil berjalan ke arah meja makan. "Ada apa Yue? Kau mengejutkanku," seru Chansin balik. "Tunggu sebentar. Aku mencium bau harum yang sangat aku kenal," ucap si Yue. Dia menatap semua makanan yang ada di depannya. Bau harum itu sangat samar namun penciuman tajam si Yue bisa mengendus bau itu. Apalagi bau ini teramat sangat dia kenal. Saat di zaman modern dulu, dia sangat akrab dengan bau harum ini. Bau harum bunga Nightshade Atropa belladonna, bunga beracun warna ungu yang sangat jahat sekali. Jika memakan racun ini, Irang bisa mengalami kelumpuhan, kejang, gagal jantung, sampai koma dan mati. Dia menatap semua makanan dan mengendus baunya. Dan saat dia melihat sup ayam, dia merasakan harum samar dari tanaman itu. Dengan cepat si Yue mengambil makanan itu. Dan benar sekali, dia mencium harum bunga itu dari dalam sup ayam. "Ada apa Yue?" tanya Pangeran Luoyi dengan wajah cemas. "Siapa yang menyiapkan masakan ini?" tanya si Yue. "Para pelayan dari istana," jawab Pangeran Luoyi. "Siapa penanggung jawab makanan yang dikirim ke sini?" tanya si Yue lagi. "Pelayanku." "Memangnya ada apa Yue?" kata Pangeran Luoyi penasaran dan cemas. "Ada racun di makanan ini. Apakah ini makanan kesukaanmu?" tanya si Yue. "Apa? Racun? Kembali ada racun di makananku," seru Pangeran Luo kaget. "Jangan panik. Biasa saja Kak. Apakah ini makanan kesukaanmu?" tanta si Yue lagi. "Memang. Sebelum merasakan masakanmu, itu merupakan makanan favoritku," jawab Pangeran Luoyi. Untunglah saat mereka tadi masuk ke dalam ruang makan, si Yue yang tidak suka banyak pelayan di sekitarnya, menyuruh Pangeran Luoyi mengusir mereka keluar. Sedangkan pelayan setia Luoyi saat mendengar makanan yang disuguhkan untuk sang pangeran mengandung racun,
Dia segera bersujud dan meminta maaf. Yang mulia, maafkan hamba. Hukum pelayan ini yang tak bisa menjaga dan melindungi yang mulia. Hukum hamba yang mulia. Hamba telah teledor hingga seseorang bisa meracuni makanan yang mulia. Ucap pelayan Pangeran Luoyi sambil menangis dan membenturkan kepalanya di lantai. Hentikan dia, Kak. Agar orang tidak ada yang tahu kejadian ini. Kita akan menangkap pelakunya sekarang juga. Si Yue segera memanggil Feng Kui untuk keluar. Tak lama tiba-tiba di bahu kiri ada burung kuning emas bercorak merah hinggap di bahu Su Yue. Ada apa Yu Yue? Tanya burung itu dalam telepati. Kau bisa mengikuti seseorang nanti setelah kami bersandiwara. Cium bau aroma masakan ini. Ada harum bunga night sade di dalam sup ini. Saat nanti para pelayan datang kau bisa mencium bau bunga ini pada salah satu dari mereka. Aku yakin bau bunga ini masih melekat pada orang yang memasukkan bunga ini ke dalam sup. Saat nanti dia keluar awasi dia terus. Apapun yang dia lakukan katakan padaku. Kau bisa melakukannya kan Feng? Kata si Yue. Bisa Yu Yue. Serahkan semuanya padaku. Jawab Feng Kui. Baik bersiaplah. Jawab si Yue. Udahan dulu ya. Besok aku lanjut lagi. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu selalu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pangeran Luoyi masuk perguruan. Episode berikutnya. Menjebak pemberi racun 2. Dokter Jenius. Menjebak pemberi racun 2. Kau bisa mengikuti seseorang nanti setelah kami bersandiwara. Cium bau aroma masakan ini. Ada harum bunga night sade di dalam sup ini. Saat nanti para pelayan datang kau bisa mencium bau bunga ini pada salah satu dari mereka. Aku yakin bau bunga ini masih melekat pada orang yang memasukkan bunga ini ke dalam sup. Saat nanti dia keluar awasi dia terus. Apapun yang dia lakukan katakan padaku. Kau bisa melakukannya kan Feng? Kata si Yue. Bisa Yu Yue. Serahkan semuanya padaku. Jawab Feng Kui. Baik bersiaplah. Kita akan melihat siapa sebenarnya yang menginginkan kematian Pangeran Luoyi. Jawab si Yue. Yu Yue segera mengajak teman-temannya berunding. Setelah selesai berunding, si Yue mengambil satu botol air suci dari dalam ruang dunia teratainya. Dan memberikan air bitu pada Oangran Luoyi. Mereka dengan tenang memakan masakan yang ada di atas meja. Ternyata hanya sup ayam saja yang mengandung racun. Sedangkan pelayan setia Pangeran Luoyi memanggil semua pelayan yang tadi membawa atau menyiapkan semua makanan untuk masuk ke dalam ruang makan. Saat mereka masuk, mereka melihat kalau Pangeran Luo dan teman-temannya sedang menghabiskan makanan di atas meja. Dan Pangeran Luoyi sedang makan sup ayam dengan enaknya. Tanpa setahu semua orang. Seorang pelayan tersenyum tipis melihat Pangeran Luoyi makan sup ayam. Dia tersenyum hanya beberapa saat hingga tidak akan ada orang yang tahu senyumannya. Setelah melihat pangeran dan temannya menyelesaikan makan mereka, para pelayan segera membersihkan semua sisa makanan yang ada di atas meja. Dan pelayan yang tersenyum tadi buru-buru membawa sisa sup ayam keluar dari ruangan. Tanpa dia sadari seekor burung kecil sebesar burung pipit mengikuti pelayan itu pergi.
Terlihat pelayan itu membuang sisa makanan di tempat sampah yang jauh dari istana Pangeran Luo. Lalu dia berjalan dengan cepat menuju ke arah istana para selir berada. Ketika sampai di istana para selir, dia masih berjalan terus. Hingga akhirnya dia sampai di taman belakang istana selir. Di sana dia menemui seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah sedang duduk ditemani para dayangnya. Pelayan itu segera memberi hormat pada wanita itu. "Salam sejahtera Selir Wen," sapa pelayan itu dengan hormat. Wanita itu ternyata Selir Yuwen, selir terakhir milik sang baginda Raja Gong Shaoqin. "Apakah tugasmu sudah kau lakukan?" ucapnya datar. "Sudah Yang Mulia." Nubi telah memasukkan rakup itu pada makanan sup ayam kesukaan Pangeran Luoyi. Dan tadi Nubi melihat sendiri kalau makanan itu sudah dimakan oleh Pangeran Luoyi. Jawab pelayan itu. "Bagus. Sebentar lagi balas dendamku akan terwujud." "Apakah sisa makanan sudah kau ambil?" ucapnya dengan kilatan kebencian di matanya. "Sudah Yang Mulia. Sisa sup ayam beracun itu sudah hamba buang jauh dari istana Pangeran Luoyi." Jawabnya bangga. "Bagus. Kau memang pintar," puji Selir Wen. "Kenapa tidak sejak dulu Anda membunuh Pangeran Luoyi Yang Mulia?" tanya pelayan tua yang berada di dekat Selir Wen. Dia pelayan setia Selir Wen sejak di rumah orang tuanya. Saat Selir Wen menjadi selir raja dan tinggal di istana, wanita itu ikut juga. Dia mengasuh Selir Wen sejak kecil. Saat Selir Wen menjadi selir Raja Ging Shaoqin dan tinggal di dalam istana, wanita itu dan keluarganya ikut Selir Wen sampai sekarang. Dan wanita pelayan yang tadi datang adalah putri tunggal pelayan tua itu. "Aku ingin membuat Ratu Sialan itu menderita melihat penderitaan putranya yang dihina dan direndahkan oleh banyak orang karena tidak berguna. Dengan cara ini dendamku bisa terhapus dari hatiku. Gara-gara dia bayi yang belum aku lahirkan harus pergi meninggalkan diriku. Bayi yang akan mengikat Yang Mulia Raja di sisiku," ucapnya penuh kebencian. Terlihat senyum sinis dan jahat terukir di wajahnya. Kini kita akan menunggu saat-saat bahagia kita ketika kita mendengar dan melihat pangeran bodoh itu merenggang nyawa karena racun yang masuk dalam tubuhnya. Dasar wanita bodoh. Dia pikir aku memaafkan perbuatannya. "Cih, dasar perempuan bodoh," ucapnya dingin. "Benar Yang Mulia. Sebentar lagi kita akan mendengar kabar kematian dari Pangeran Luoyi," ucap pelayan setianya. Terdengar tawa kebahagiaan menggema di taman itu. Burung kecil kuning yang hinggap di kerimbunan bunga di sebelah Selir Yuwen secara perlahan pergi dari taman itu. Dia pergi kembali ke dalam istana Pangeran Luoyi. Sesampainya di istana sang pangeran, dia segera hinggap di bahu kiri si Yue. Melihat burung kecil kuning indah hinggap di bahu kiri si Yue, Pangeran Luoyi yang duduk di sebelah si Yue berseru, Yue, ada burung di bahu kirimu," serunya. "Oh, dia burung milikku," jawab si Yue tenang. "Burung milikmu?" seru Pangeran Luoyi. "Iya. Dia aku suruh menyelidiki pelayan suruhan si pembunuh itu," jawab si Yue dengan tenang. "Apa? Kau telah mengetahui siapa yang ingin meracuniku?" tanya Pangeran Luoyi tak percaya. Kau telah menemukan buktinya Kui," ucap si Yue.
Feng Kui segera melaporkan semua yang telah dia saksikan dan dia dengarkan tadi. Mendengar omongan dari burung kecil itu, tentu saja mereka kaget. Terutama Pangeran Luoyi. Apa? Selir Yuan. Serunya kaget. Benar dia yang melakukan itu. Sepertinya dia sangat dendam terhadap Anda dan Ibu Ratu. Jawab Feng Kui. Dendam. Dia dendam pada ibu dan aku. Mana mungkin. Selir Yuan sangat baik padaku. Kata Pangeran Luoyi tak percaya. Tidak semua orang berwajah baik itu bersifat baik kak. Dan sebaliknya. Orang yang terlihat berwajah jahat. Belum tentu hatinya jahat juga. Ucap si Yue sambil menggenggam tangan Pangeran Luoyi memberi semangat. Yue, aku punya bukti pembicaraan mereka. Kata Feng Kui. Bukti? Kau memiliki bukti Kui? Tanya si Yue gembira. Iya. Aku memiliki batu dewa yang akan menjadi bukti pembicaraan mereka. Kata Feng Kui. Bagus Kui. Apakah kau merekam percakapan mereka dengan batu dewa? Tanya si Yue dengan wajah gembira. Begitu juga dengan mereka yang mendengar pembicaraan si Yue dan burung itu. Mereka bahagia karena mereka bisa menangkap pelaku yang meracuni Pangeran Luoyi. Benar Yue. Jawab Feng Kui. Lalu dari mana kau mendapatkan batu dewa itu? Tanya si Yue heran. Di ruang dunia teratai banyak Yue. Ucap Feng Kui dalam telepati. Apa? Seru si Yue kaget. Tanpa sadar dia melompat dari tempat duduknya. Ada apa Yue? Seru Pangeran Luoyi ikut kaget. Begitu juga ketiga temannya. Yue. Ada apa? Tanya Chanxin. Mendapat pertanyaan dari para sahabatnya, si Yue tersadar dengan sikapnya. Maaf. Aku nggak sengaja. Tidak ada masalah kok. Jawab si Yue. Kau membuat kami kaget Yue. Kata Pangeran Luoyi. Hehehe. Maaf. Baiklah kita lanjutkan rencana kita. Kita sekarang ke tempat yang mulia Ratu Kak. Kata si Yue. Baik. Ayo. Ajak sang pangeran sambil berdiri. Tunggu Kak. Bukankah kau sekarang dalam keadaan sakit? Mana mungkin bisa kau jalan ke tempat sang ratu? Ucap si Yue. Maksudmu? Tanya Pangeran Luoyi tak mengerti. Bukannya mereka tahu kalau kau tadi makan sup ayam beracun. Jadi kau sekarang sedang keracunan. Lebih baik kau tinggal di rumah dengan mereka bertiga. Biar aku yang akan ke tempat ratu dan raja. Kata si Yue memberitahu. Ya ampun. Benar katamu Yue. Kalau begitu kau pergi sendiri saja. Aku akan menunggu kedatanganmu. Ucap Pangeran Luoyi. Kalau begitu aku pergi Kak. Kata si Yue. Dengan gerakan cepat dia pergi ke arah istana permaisuri. Untuk menghindari bocornya rahasia mereka, si Yue bergerak dengan hati-hati. Ketika sampai di istana ratu, si Yue segera menemui penjaga dan berkata kalau ingin bertemu dengan ratu. Mendengar ucapan si Yue, tentu saja mereka tak mudah mengabulkan permintaannya. Namun akhirnya mereka mengizinkan si Yue masuk setelah ada izin dari permaisuri. Ketika si Yue masuk, terlihat permaisuri sedang berada di meja, sedang membaca buku. Saat si Yue masuk, sang ratu menyambut si Yue dengan gembira. Kau datang kemari putriku. Ucap ratu sambil tersenyum. Salam yang mulia ibunda ratu.
ucap si Yue sambil memberi hormat. Duduklah di sebelah ibu. Ada apa kau kemari? Apakah ada sesuatu? Atau kau sengaja mengunjungi ibundamu ini nak? Kata sang ratu sambil melambaikan tangannya menyuruh si Yue mendekat. Saat si Yue sudah dekat, Ratu Suya memeluk dan mencium kening si Yue. Ibu, ada sesuatu yang akan Yue bicarakan dengan ibu ratu, bisik si Yue. Mendengar kalimat yang diucapkan si Yue, Ratu Suya segera menyuruh para pelayan keluarga. Dengan patuh para pelayan keluar dari kamar sang ratu. Setelah melihat mereka keluar, si Yue segera berkata, "Ibu, aku telah menemukan siapa yang ingin membunuh Pangeran Luoyi." Ucapan si Yue membuat wajah ratu kaget dan tegang. "Apa benar Yue? Kau tahu, Yang Mulia Raja sudah beberapa bulan setelah kesembuhan Yer menyelidiki masalah ini, tapi kami tidak menemukannya. Tapi kenapa kau yang baru saja masuk ke dalam istan, mampu menyelidiki masalah ini? Lalu siapa dia?" tanya Ratu dengan wajah penasaran. "Ratu pasti tidak akan percaya jika ku sebutkan namanya," jawab si Yue cemas. "Siapa dia? Mengapa kau mengatakan kalau aku tidak akan percaya?" jawab Ratu dengan heran. "Sebab tadi saat Pangeran Luoyi tahu, dia tidak percaya kalau pembuju itu sanggup melakukannya," jawab si Yue pelan. "Katakan saja Yue," ucap Ratu kembali. "Selir Yuen," jawab si Yue datar. Terlihat Ratu terdiam mendengar nama selir Yuen dibicarakan oleh Yue. Dan sepertinya dia sangat dendam pada Ratu. Karena itu dia dengan sengaja ingin membunuh Pangeran Luoyi. Dan juga membuat dia tidak bisa berkultivasi. Dan membuat dia menjadi ejekan dan hinaan semua orang. Jawab si Yue melanjutkan. "Ternyata dia. Jadi selama ini tingkah lakunya hanya sandiwara saja," ucap Ratu Suya dingin. "Apakah selama ini dia terlihat baik, Bu?" tanya si Yue. "Sangat. Aku pikir dia benar-benar insaf. Tapi kenyataannya tidak. Tapi sangat disayangku Yue. Semua ini tidak ada bukti untuk menangkapnya," kata Ratu Suya sedih. "Jangan khawatir Ibu. Kids mendapatkan barang bukti itu dan dia tidak akan bisa mengelak dari masalah ini." Hanya saja yang si Yue bingungkan. Kenapa selir Yuen yang sangat baik pada Pangeran Luo bisa berbuat seperti itu? "Apakah ada rahasia Ibu?" tanya si Yue perlahan. "Ceritanya panjang Yue," ucap Ratu dengan wajah sedih. Tak lama dia mulai bercerita. Dulu saat masih remaja Putri Wisuya, Ratu, bersahabat dengan Putri Yuen. Tempat tinggal mereka yang berdekatan. Dan jabatan sang ayah sebagai Menteri Persenjataan dan ayah Putri Yuen yang seorang pedagang besar. Membuat persahabatan mereka terjalin erat. Namun saat Putri Wisuya bertunangan dengan Putri Mahkota, Raja sekarang, Gong Shaoqin, persahabatan mereka renggang. Yuen seperti dengan sengaja menghindari Putri Suya yang tidak mengerti masalahnya. Hingga akhirnya Yuen pindah dari kota kerajaan Juhan. Dan saat pernikahan Putri Suya dengan putra mahkota, Yuen tidak ada di kota itu. Saat putra mahkota sudah menjadi raja dan memiliki beberapa selir dan putra, tiba-tiba Putri Yuen kembali pindah ke kota kerajaan Juhan. Saat itu Putri Yuen belum memiliki suami.
Saat dia kembali datang ke kota itu, dia sepertinya menyesali perbuatannya yang membenci dan menjauh dari Putri Suya. Akhirnya dia kembali berbaikan dengan Putri Suya yang kini sudah menjadi seorang ratu kerajaan Juhan. Tapi Raja Suya tidak suka dengan tabiat Putri Yuwen. Berkali-kali Raja Gong Shaoqin mengingatkan Ratu Suya untuk berhati-hati. Namun entah kenapa, pada suatu hari, tiba-tiba saja Raja Gong Shaoqin yang tidak menyukai Putri Yuwen berada di kamar Putri Yuwen yang sedang menginap di istana sang sahabat. Melihat kejadian itu, Ratu Suya yang sabar hanya bisa menyetujui Putri Yuwen sebagai selir raja. Raja menjadikan Putri Yuwen sebagai selir dan masuk ke dalam istana. Setelah beberapa bulan kemudian, Ratu hamil. Dan kebetulan sekali Yuwen juga hamil. Walau kehamilan Yuwen lebih muda dari kehamilan Ratu. Suatu hari tiba-tiba Yuwen mengundang Ratu untuk datang ke istana selir. Dia beralasan sebagai sahabat dia ingin mengundang Ratu Suya. Dengan kebaikan hati Ratu Suya, dia mau datang ke tempat selir Wen. Mereka dijamu oleh selir Wen. Namun di dalam perjamuan, tiba-tiba, selir Wen jatuh pingsan. Dan tak lama Doa mengalami keguguran. Saat itu Raja Gong Shaoqin menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Dan ternyata salah satu pelayannya sengaja memasukkan racun penggugur janin di makanan dan minuman yang akan disantap oleh sang ratu. Untunglah Oelayan Setis Ratu curiga dan melarang Ratu Memajan San meminum makanan yang dibuat mereka. Dan dalam suatu kesempatan, dia menukar minuman mikik sang ratu dengan milik selir Wen. Akhirnya kehadian itu berbalik pada selir Wen. Setelah diinterogasi dia mengaku kalau semua itu karena petinta selir Wen sendiri. Raja sangat marah. Dia segera menghukum penggal pelayan itu. Dan selir Wen dihukum di Istana Dingin. Setelah beberapa tahun kemudian, Raja dan Ratu melihat banyak perubahan pada sifat selir Wen. Dia yang angkuh dan sombong, telah menjadi seorang wanita lembut dan baik. Dia selalu rendah hati dan penyabar. Hingga saat Luoyi berumur 5 tahun, Raja memutuskan untuk melepaskan dia dari hukumannya. Dia kembali tinggal ke istana para selir. Mulai saat itulah Raja dan Ratu melihat perubahan yang sangat baik pada selir Wen. Hingga hubungan mereka kembali dekat. Tentu saja Luoyi tidak percaya kalau dia akan sejahat itu. Karena dia sangat baik sekali pada Luoyi. Ucap Ratu dengan wajah terlihat kecewa. Kenapa dia ingin menggugurkan janin Ratu saat itu? Tanya si Yue. Dia bukan hanya ingin menggugurkan kandunganku, tapi juga ingin membunuhku. Dia ingin menggantikan diriku menjadi ratu. Jawab Ratu dingin. Mendengar semua itu, si Yue tak dapat bicara lagi. Tapi kita tidak bisa membuktikan semua tuduhan ini Yuer. Sekarang tidak ada bukti di tangan kita, kata Ratu dengan wajah sedih. Siapa bilang Bunda? Yu Yue punya bukti itu. Jawab Yu Yue dengan wajah tersenyum. Benarkah? Apa buktinya? Tanya Ratu dengan senyum gembira. Batu dewa atau batu suara? Batu suara ini akan membuktikan semuanya. Dan kita akan lihat apa yang bisa selir Wen katakan lagi. Ucap si datar. Dari mana kau dapatkan semua itu nak? Kata Ratu dengan wajah bahagia. Rahasia.
Suatu saat pasti ibu akan tahu. Tapi bukan sekarang. Goda si Yue pada ratu. Dasar anak nakal. Ucap ratu sambil memeluk sayang putri angkatnya itu. Mereka segera menemui Raja Gong Shaoqin dan menceritakan semuanya. Mendengar semua itu, serta mendengarkan sendiri suara rekaman di batu suara, Raja sangat marah. Dia segera menyuruh penjaga menangkap selir Wen dan para pengikutnya, serta segera memenjarakan mereka. Karena masih ada turnamen, karena masih banyak tamu dari negara lain, maka masalah selir Wen ditunda sampai acara perayaan kerajaan selesai. Berita tentang selir Wen tertutup rapat. Siapapun yang tahu masalah itu, dilarang menyebarkan pada orang lain. Kalau sampai dilanggar maka ancaman hukuman berat berlaku bagi mereka. Keesokan harinya setelah makan pagi, si Yue segera pergi berkumpul dengan para peserta turnamen. Mereka bersih untuk berangkat ke alun-alun. Pagi ini raja sendirilah yang menghantar kepergiannya. Setelah mendapat beberapa pesan dari raja, mereka segera berangkat ke alun-alun. Dengan mengendarai kuda, mereka berangkat menuju alun-alun. Sesampainya di alun-alun sendiri ternyata para penduduk telah memenuhi alun-alun kota. Dengan bantuan dari pengawal kerajaan, mereka masuk ke tempat khusus yang telah dibuat oleh petugas kerajaan. Mereka segera menempati tempat duduk khusus mereka. Tak berapa lama, terlihat raja datang bersama ratu dan putra mahkota. Begitu juga dengan para pangeran. Dan di sana pangeran kedua dan ketiga duduk di belakang raja bersama saudaranya. Sedangkan pangeran keempat dan kelima yang menyukai sastra dan seni tidak ikut dalam turnamen ini. Bagi mereka kekuatan bela diri hanya mereka pakai untuk sekedar bela diri. Mereka tak terlalu mendalami pelajaran itu. Sedangkan Pangeran Luoyi memilih duduk bersama si Yue dan ketiga temannya. Tak lama acara pun dibuka dengan sambutan dari Raja Gong Shaoqin. Setelah itu dilanjutkan dengan langsung diadakan pengundian peserta. Ternyata ada 8 peserta perguruan yang ikut serta. Mulai dari perguruan Lentera Putih, Harimau Putih, Pedang Suci, Sekte Kunlun dari kota Mansin, perguruan Pedang Perak, Sekte Tapak Darah dan 2 lagi dari negara tetangga. Semuanya merupakan perguruan besar yang menghasilkan orang-orang kuat. Namun yang paling membuat semua perguruan agak segan adalah dari Sekte Kunlun dan Sekte Tapak Darah. Karena kedua sekte itulah saingan berat perguruan Lentera Putih. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok, jangan lupa like, vote dan komeni saya. BERSAMBUNH. Episode sebelumnya. Menjebak pemberi racun 1. Episode berikutnya. Turnamen